Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar buku tematik terpadu kurikulum 2013, edisi revisi 2018. Tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran 1 dan 2. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu, siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Ayo membaca. Tahukah kalian proses perjalanan arus listrik pada lampu-lampu di rumahmu? Bacalah teks berikut dalam hati. Pahami isinya dengan baik. Listrik, pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu, bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah. Untuk sakelar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik, seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai. Karena hanya terdapat satu lampu pada senter, hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Teks tersebut terdiri atas 5 paragraf. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Paragraf 1. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Paragraf 2. A. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? B. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Paragraf 3. A. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. B. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? C. Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Paragraf 4. Apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Paragraf 5. Adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Tuliskan jawabanmu pada kolom berikut. Tukarkan jawabanmu dengan seorang teman dan diskusikan. Adakah perbedaannya? Catat perbedaan tersebut untuk melengkapi jawabanmu. Simpan jawabanmu untuk pertemuan berikutnya. Ayo berdiskusi. Bongkarlah senter yang kamu miliki. Amati komponen-komponen yang terdapat pada senter, seperti berikut ini. Kenali setiap bagian komponen tersebut kemudian tuliskan dalam tabel berikut beserta fungsinya. Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut.
Jika kepala senter dibongkar, kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti berikut. Amati rangkaian listrik sederhana pada lampu senter tersebut dengan teliti. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman. 1. Bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? 2. Apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut, yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Tuliskan proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter tersebut secara rinci dan berurutan. Kamu dapat menggunakan informasi pada buku atau sumber lain untuk membantumu menemukan jawaban. Diskusikan jawabanmu dengan beberapa teman untuk mendapatkan jawaban yang terbaik dan tepat. Rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Pada rangkaian seri lampu, lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri lampu biasa terdapat pada hiasan lampu pohon Natal. Nah, sekarang kamu akan mencoba membuat rangkaian listrik sederhana seperti pada senter. Tentukan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat satu rangkaian sederhana. Tuliskan pada tabel berikut. Diskusikan dengan beberapa teman untuk mendapatkan jawaban yang paling lengkap dan tepat. Persiapkan alat dan bahan tersebut pada pertemuan berikutnya. Listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo, kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Ayo mengamati. Perhatikan bola lampu yang terdapat di dalam kelas dan nyalakan lampu tersebut. Menurutmu, apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Diskusikan jawabanmu secara berkelompok. Tuliskan hasil diskusimu pada bagian berikut. Sekarang amati lingkungan sekitarmu. Temukan sebanyak mungkin pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggalmu. Kamu dapat menggunakan tabel hasil diskusi kelompok, atau melakukan wawancara dengan guru, pegawai sekolah, dan petugas lainnya yang ada di sekolah. Tuliskan dalam peta pikiran berikut. Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Laporkan hasil pengamatanmu pada guru. Ayo renungkan, apa saja yang telah kamu pelajari hari ini? Bagian mana yang sudah kamu pahami dengan baik? Bagian mana yang belum kamu pahami? Apa manfaatnya pembelajaran ini bagi kehidupanmu? Bersama orang tuamu, amati beragam benda elektronik di rumah yang menggunakan energi listrik. Berikut manfaat benda tersebut. Amati juga lampu-lampu yang ada di rumahmu. Apakah lampu-lampu tersebut menggunakan rangkaian seri? Tuliskan pengamatanmu pada tabel berikut. Kamu telah belajar tentang Michael Faraday yang menemukan generator penghasil arus listrik. Banyak manfaat listrik yang mempermudah kehidupan manusia. Sikap apa yang dapat kita contoh darinya? Bagaimana kita mengaplikasikan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Michael Faraday menemukan generator penghasil arus listrik. Dengan adanya listrik, banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Listrik membuat orang hidup lebih nyaman karena banyak pekerjaan yang dapat terbantu. Ayo, kita pelajari lebih lanjut. Ayo mengamati. Amatilah gambar kamar Edo di berikut. Di kamar Edo, benda-benda apa saja yang menggunakan listrik? Apa manfaat listrik untuk Edo? Sekarang, amatilah sekitarmu. Coba tuliskan manfaat listrik yang kamu temukan. Diskusikan jawabanmu dengan seorang teman. Apakah manfaat listrik yang kalian rasakan sama? Mengapa? Begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan kita. Dengan adanya listrik kita dapat menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu, dan lain-lain. Kalian pasti pernah mengalami pemadaman listrik. Apa yang kalian rasakan saat itu? Ya, kamu berhak mendapatkan manfaat dari listrik. Dengan adanya listrik, kamu dapat menonton televisi, menyalakan radio, dan menyalakan lampu. Itu adalah hal-hal yang kamu berhak lakukan. Apa itu hak? Ayo, kita pelajari lebih lanjut. Ayo berdiskusi. Perhatikan gambar-gambar berikut. Apakah gambar-gambar berikut menunjukkan seseorang yang telah mendapatkan haknya? Diskusikan dengan temanmu. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Sekarang, carilah contoh hak dalam kehidupan sehari-harimu.
Sampaikan jawabanmu kepada seorang teman. Apakah hasil kalian sama? Apa yang dimaksud dengan hak? Apa saja yang memengaruhi hak kita? Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Hak-hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Dari penemuan Michael Faraday, kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik. Hal itu sangat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Dari Michael Faraday kita juga belajar untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah. Sikap itu harus selalu kita contoh dalam keseharian kita. Mencontoh dari sikap Michael Faraday, teruslah bekerja keras dalam belajar dan menemukan pengetahuan baru. Michael Faraday selalu pantang menyerah untuk mencoba hal yang baru. Jika kamu belum berhasil untuk menyanyikan nada-nada tersebut dengan tepat, teruslah berlatih ya, jangan pernah menyerah, karena dengan terus berlatih suatu saat pasti kamu akan bisa. Ayo renungkan, apa yang kamu pelajari hari ini? Apa yang sudah kamu pahami? Apa yang masih belum kamu pahami? Sampaikan kepada orang tuamu tentang sikap Michael Faraday. Mintalah pendapat mereka tentang hal-hal yang dapat kamu contoh dari Michael Faraday. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.